Kita lanjutkan perbincangan bersama Ketua Lembaga Dakwah Khusus PP Muhammadiyah, Kiai Haji Muhammad Ziyad. Pak Kiai, jika pemerintah melalui sidang isbat menetapkan tanggal berbeda, bagaimana Muhammadiyah menyikapinya? Dalam hal ini, Muhammadiyah menghormati apapun yang menjadi keputusan Kementerian Agama dalam hal ini yang sedang melakukan sidang isbat. Kita sudah mengalami beberapa kali atau sudah cukup lama ketika dua pendekatan ini dalam penentuan awal Ramadan maupun tanggal 1 Syawal. Sehingga ketika ada perbedaan, maka yang perlu kita junjung adalah saling menghormati, saling menghargai hasil ijtihad masing-masing. Dalam hal ini Muhammadiyah jauh hari telah menetapkan karena berdasarkan perhitungan atau pendekatan hisabnya dengan kalender Hijriah global tunggal, di mana episentrumnya adalah titiknya adalah ketika wilayah bagian lain terjadi wujudul hilal dengan terjadinya istima, maka berarti masuk bulan. Misalkan dalam kalender Ummul Qura Saudi Arabia itu juga posisinya juga sudah istima dan juga hilal sudah berada di atas ufuk, sehingga ketika Muhammadiyah menentukan, kemudian kelompok lain dalam hal ini misalkan ada di bawah hasil sidang misalkan menentukan yang berbeda, maka kita saling menghormati, dan itulah yang sudah terjadi selama ini, dan itu sebagai wujud dari kedewasaan dalam praktek beragama atau keberagaman kita yang ada di Indonesia. Ya, tadi juga kita melihat langsung bagaimana kondisi dari masyarakat yang menunaikan sholat tarawih pada malam hari ini ya Pak Kiai ya. Dan itu apakah Muhammadiyah juga ikut dalam sidang isbat ini untuk memberikan masukan begitu? Atau apakah ada ruang evaluasi metode wujudul hilal di tengah penggunaan kriteria Mabims oleh pemerintah? Pak Kiai. Iya, Muhammadiyah dari dulu, ini kan sudah sekitar 1 dekade ini, Muhammadiyah menggalang kalender hijriah global dengan berbagai negara dan juga melakukan konferensi-konferensi termasuk juga dengan OKI misalkan. Tetapi kan harus difahami bahwa dua metode ini selalu muncul, dan ini tidak hanya dalam sekarang, sudah ratusan tahun yang lalu para ulama kita juga telah menyampaikan ada dua pendekatan semacam itu. Jadi ketika sekarang muncul misalkan dalam beberapa tahun terakhir ada perbedaan, maka itu adalah menjadi hal yang niscaya dan hal yang wajar gitu loh. Nah, kita optimis ke depan kalau semua mencari satu titik temu untuk menemukan kalender global, maka insya Allah dunia Islam lah taruhlah misalkan, bahkan seluruh dunia akan ada titik temu ini, karena di mana saja, negara mana saja ketika sudah ada wujudul hilal atau menyaksikan adanya bulan dan itu sudah masuk dalam pendekatan hitungan hisab, maka berarti ya sudah masuk, jadi tidak lagi melalui wilayah hukmi. Toh dalam pendekatan ini misalkan, pendekatan ini kan ya misalkan Kementerian Agama kan sudah beberapa kali, dulu misalkan sebelum tahun 80-an misalkan pernah 4 derajat, mulai 80 berapa gitu, 83 kalau salah, itu kemudian turun menjadi 2 derajat. Mulai tahun 2022 kemarin naik lagi menjadi 3. Itu kan berarti kan terjadi ada dinamika dalam proses untuk beristihad. Ini sebagai alatnya gitu. Pun juga demikian dalam melakukan pendekatan dengan hisab tadi itu. Dulu Muhammadiyah dengan hisab hakiki wujudul hilal dengan pendekatan wilayatul hukmi. Sekarang juga sesungguhnya wujudul hilal, tetapi pendekatannya adalah global. Jadi tidak lagi pada wilayah hukmi dari hal ini Indonesia, tapi pada global. Seperti di awal tadi kami sampaikan, misalkan di Alaska sudah terjadi istima, kemudian di Kanada sudah posisinya sudah 3,2, kemudian di Saudi juga sudah di atas ufuk, kemudian di Maroko dalam rilisnya itu juga sudah 2 derajat misalkan, berarti di bulan sana masuklah. Ketika di Maroko terjadi istima misalkan, ba'dal ghurubi syamsi misalkan, di kita itu kurang lebih sekitar jam 0,27, artinya masih dalam 1 malam, widatul kesatuan malamnya itu masih sama. Pun juga ketika di Alaska misalkan di bulan kita di tempat lain juga masih ada yang malam. Jadi hal-hal yang semacam inilah yang saya kira saling menghormati ketika hasil ijtihadnya adanya perbedaan. Tapi insya Allah ke depan kalau ini kemudian sama-sama titik temu, maka insya Allah pada waktunya juga akan ada.
untuk kali ini terjadi perbedaan di awal dan sebelumnya juga sudah pernah terjadi. Begitu saya kira Mas Eka. Iya Pak Kiai, Pak Kiai kami juga penasaran. Yang kita tahu bahwa sidang isbat ini kan sudah digelar sejak tahun 1950-an sekitar itu, dan apakah PP Muhammadiyah juga telah menetapkan metode ini di tahun yang sama atau jauh sebelum itu? Jadi Muhammadiyah dengan hisab hakiki atau wujud hilal yang sebelumnya itu juga sudah lama gitu loh. Sudah lama menerapkan hal itu. Dan kita juga pernah menyaksikan bahwa ketika PBNU pada masa kepemimpinan Allahyarham Gus Dur Ki Haji Abdurrahman Wahid, itu juga PBNU dalam menetapkan waktu itu awal Idul Fitri, itu juga berbeda dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi artinya dalam dinamika ijtihad ini kadang ada perbedaan karena ada titik simpul yang berbeda dalam pendekatannya. Tetapi ketika sudah pendekatan hisab nanti temu juga ketemu. Maka nanti kita bisa memprediksi ini dalam bentangan waktu sekian tahun ke depan ini berapa kali ada perbedaan. Karena matlak yang digunakan dan kemudian posisi hilal. Kalau misalkan pemerintah Indonesia dan Mabim dengan sekarang 3 derajat, maka pasti akan ada titik temu perbedaan. Karena bagi yang menggunakan hisab tanpa melihat berapapun derajat ketika sudah wujud maka sudah masuk. Maka disitulah kemudian akhirnya ada ruang yang berbeda. Bahkan kita lihat, misalkan aliran-aliran lain dalam kelompok keagamaan di Indonesia misalkan, bahkan adanya perhitungannya yang malah lebih jauh. Ada yang sudah kemarin, bahkan nanti pun juga sama, ada setelahnya. Dari ketentuan pemerintah juga selalu ada. Artinya ada kelompok-kelompok yang kemudian pendekatannya berbeda. Tapi secara mainstream ada 2 pendekatan ilmu hisab seperti yang dianut oleh Muhammadiyah, dan kemudian pendekatan Mekanuri yang dianut oleh kelompok keagamaan yang lain atau kelompok ormas yang lainnya. Baik. Jadi hal-hal yang semacam ini adalah menjadi bagian dari khazanah kekayaan metodologi dalam menentukan kalender awal Hijriah. Tapi Muhammadiyah satu dekade terakhir ini terus mendorong, mengupayakan bagaimana menggalang dunia Islam ini supaya memiliki kalender global tunggal sehingga ada titik kesamaan, bulannya satu, buminya satu, maka tentu pada saatnya juga akan ada temu. Dan keteraturan yang yang terjadi di dalam bulan itu kan juga sama. Iya. Makanya di dalam Al-Quran surat Yunus secara tegas Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyatakan dialah Allah yang menjadikan matahari bersinar terang, dia wal qamara nura wa qaddarahu manazila lita'lamu adadas sinina wal hisab, itu juga untuk menunjukkan dasar argumentasi syar'i tentang metode hisab tersebut. Masing-masing punya landasan argumentasi, masing-masing punya dalil syar'i, maka ketika terjadi perbedaan, yang kita munculkan adalah saling menghargai dan saling menghormati. Baik Pak Kiai. Pak Kiai, kami juga ingin tahu bagaimana respons Kementerian Agama atas penetapan awal Ramadan yang telah ditetapkan oleh PP Muhammadiyah. Saya kira sebelumnya apa yang pernah disampaikan oleh Pak Menteri Agama ini kan seorang ulama yang wawasan keilmuannya sangat dalam, beliau sangat alim, maka beliau tahu ada arus besar, ada 2 metode ini. Jadi ketika beberapa dua tahun yang lalu misalkan ada perbedaan atau misalkan beliau selalu menyampaikan pemerintah memutuskan ini, ada kelompok ormas lain memutuskan mungkin dahulu atau belakangan, maka mari saling menghormati. Jadi beliau sangat toleran sekali dan beliau sangat mengapresiasi terhadap setiap hasil ijtihad. Tentu kita ingin pada suatu saat juga ada titik temu dalam konteks hal ini, tapi ketika tidak ada titik temu, ya tentu yang disampaikan oleh Pak Menteri seperti disampaikan Pak Menteri Agama adalah toleransi yang dikedepankan. Baik, Pak Kiai, kami akan lanjutkan dialog ini usai jeda. Jadi Pak Kiai masih harus bersabar bersama kami untuk dialog ini Pak Kiai ya. Siap, Mas. Dan pemirsa, kami akan kembali breaking news penetapan sidang isbat 1 Ramadan 1447 akan kembali usai jeda. Pemirsa, terima kasih. Kita akan lanjutkan dialog bersama Kiai Haji Muhammad Ziyad selaku Ketua Lembaga Dakwah Khusus PP Muhammadiyah. Pak Kiai, kita lanjutkan perbincangan kita Pak Kiai. Pak Kiai, sejauh mana kriteria Mabims yang ini dianut tentunya oleh Indonesia, Brunei Darussalam, Malaysia dan juga Singapura
yang menjadi acuan final dalam sidang isbat. Anda menilainya bagaimana ini? Ya, Pak, dalam hal ini ulama-ulama atau yang tergabung dalam MABIM, Menteri Agama Malaysia, Indonesia, Brunei, dan Singapura, MABIMS, itu telah menetapkan kriteria baru sejak 2022 yang lalu, yaitu dengan kriteria 3 derajatnya. Sebelumnya 2 derajat. Jadi dinaikkan. Maka kalau malam ini, dengan isbatnya, dapat kita prediksi bahwa hilal belum terlihat untuk kawasan ASEAN ini, karena posisinya misalkan berbeda gitu loh, belum sampai dalam kriteria tersebut. Jadi kalaupun misalkan di ru'yah, potensi untuk melihatnya itu sangat kecil sekali gitu loh, sehingga kemungkinan besarnya itu adalah tanggal 19. Tapi kita ikuti apa nanti akan ditetapkan, apakah ada di wilayah di antara Indonesia ini menyelesaikan apa tidak. Tetapi di antara penerapan 3 derajat ini, saya beberapa waktu yang lalu terjadi ada perbedaan ketika misalkan Indonesia menetapkan yang berbeda dengan beberapa masyarakat Islam yang ada di wilayah di negara tersebut gitu loh. Karena apa? Karena di belahan yang lainnya sudah menyaksikan, misalkan ketika kasus Idul Adha atau Idul Fitri beberapa tahun yang lalu, Timur Tengah sudah sangat melihat sekali, sehingga kawasan yang tadi menerapkan 3 derajat itu juga goyah dalam konteks ini adalah kelompok masyarakatnya. Tentu dalam hal ini negara telah menentukan ya di tanggal tersebut. Karena itulah selalu dalam keputusan itu menyampaikan bahwa ini adalah keputusan resmi negara. Tetapi ketika ada kelompok yang mungkin hasil istiadatnya berbeda, maka selalu yang diketengahkan adalah adanya saling menghormati hasil istiadat tersebut. Itu yang berdasarkan beberapa kali terjadi, karena kita pernah, meskipun sesama ulama MABIM, kita pernah berbeda dengan Malaysia, padahal sama kriterianya. Malaysia ini dalam makna adalah kita sebut adalah community-nya, Muslim community-nya. Jadi ada berbeda. Jadi tidak selamanya, karena apalagi dengan perkembangan sekarang masyarakat sudah menyaksikan gitu, di belahan mana ketika itu kemudian sudah melihat tapi kok kita belum, sehingga itu juga ada. Itulah salah satu titik-titik misalkan kritis atau titik lemah ketika berdasarkan visibilitas tadi itu. Tetapi apapun yang terjadi, masing-masing metode ada keunggulannya, ada kekurangannya. Maka ketika hasilnya berbeda dari hasil istiadat ini, ya tadi lagi-lagi adalah menghargai hasil istiadat tersebut. Begitu ya, saya kira, Mas Eka. Ya, Kiai, secara awam kami selaku warga Muslim Indonesia juga kan berharap gitu, bisa merayakan dan juga bisa memulai Ramadan ini bersama-sama. Dan seberapa besar peluang ke depannya akan terjadi keseragaman kalender Hijriah nasional gitu, Pak Kiai? Ya, insya Allah ke depannya kita akan banyak. Jadi ketika penentuan awal Ramadan, awal 1 Syawal, kemudian Zulhijjah, lebih banyak bertemunya dibandingkan berbedanya. Karena kita sudah tahu kapan berbeda, kapan bertemu, karena begitulah eksaknya keteraturan perjalanan rotasi daripada bulan, pun juga demikian matahari. Jika waktu matahari dan hari kita punya single day, maka seharusnya ketika bulan juga sama dalam konteks hal itu. Nah, contoh misalkan ketika terjadi gerhana matahari maupun gerhana bulan, itu tidak besok gerhana bulan baru hari ini diumumkan, tetapi kan puluhan tahunan sebelumnya bahkan sudah kasih tahu tanggal sekian, pada jam sekian, kelama dari terjadinya gerhana bulan maupun matahari itu sudah bisa dikasih tahu. Jadi itulah fenomena fenomena astronomis itu yang kemudian dengan mudah dan kemudian bisa dihitung dan tingkat akurasinya sangat tinggi. Masing-masing menggunakan pendekatan itu, tapi kemudian ada yang imkan nurutnya. Bagi kita hal itu adalah hal yang wajar saja di dalam pemahaman terhadap dalil maupun juga terhadap fenomena alam yang menjadi bagian dari ciptaan Tuhan. Jadi insya Allah kita akan banyak bertemunya, Mas Eka. Nah, kebetulan aja tahun ini kita mengulang ada perbedaan karena pendekatannya ada yang berbeda. Saya kira itu, Mas Eka. Pak Kiai, tadi Pak Kiai sempat singgung
Muhammadiyah sudah bisa menetapkan tanggal-tanggal tertentu gitu, termasuk mungkin 1 Syawal dan juga 9 Zulhijjah. Ada bocoran dari PP Muhammadiyah 1 Syawal versi Muhammadiyah ini kapan dan juga 9 Zulhijjah ini kapan? Loh, kalau konteks 1 Syawalnya itu semuanya sudah beredar di mana-mana tentang tanggal berapa 1 Syawal. Misalkan ya di dalam perhitungan ini Muhammadiyah sudah bisa menghitung bahwa insya Allah 1 Syawal itu 1447 akan terjadi pada hari Jumat tanggal 20 Maret. Zulhijjahnya pun sudah bisa kita hitung akan terjadi tanggal 18 Mei. Hari Arafahnya nanti tanggal berapa? Apa itu? Idul Adhanya tanggal berapa? 27 Mei. Itulah ilmu perkembangan ilmu pengetahuan yang luar biasa yang kemudian bisa menghitung fenomena fenomena antariksa dalam konteks hal ini adalah bulan dan matahari gitu. Pun juga di dalam kalender. Kita kan sudah menyusun kalender kan, 1 tahun kan sudah dihitung gitu. Di kalender kita yang beredar kan sudah tahu tanggal sekian. Itu adalah pendekatan hisab tadi itu. Bedanya ada yang pure pendekatan hisab, ada yang kemudian dilakukan imkanur ru'yah tadi itu. Jadi disitulah saya kira masing-masing ada titik temu dan pada titik tertentu ada titik perbedaan. Jadi saya kira itu adalah bagian dari khazanah kekayaan dari pemahaman kita terhadap dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah Nabi. Begitu Mas Ekan. Baik, terima kasih Ketua Lembaga Dakwah Khusus PP Muhammadiyah, Kiai Haji Muhammad Ziyad, karena mengingat waktu sudah mendekati Isya dan akan melaksanakan sholat tarawih malam hari ini. Terima kasih Mas Ekan. Terima kasih telah meluangkan waktunya bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Kementerian Agama menggelar sidang isbat